Welcome to my channel. By Chris Cinema. Tempat pembuangan sampah ini adalah bumi. Ini adalah bencana terbesar bumi, tahun 2805, karena manusia terus merusak alam. Bumi tak lagi bisa ditinggali. Manusia pindah keluar angkasa. Di seluruh bumi, hanya tersisa satu robot, Wall-E. Tugasnya setiap hari adalah membuat bata dari sampah, lalu menumpuknya. Perlahan, Wall-E memiliki pikiran sendiri. Ia punya hobi, yaitu memulung sampah. Barang ini seperti kacamata. Ambil. Kotak ini sangat bagus. Di dalamnya ada benda asing. Buang. Simpan kotaknya. Rumah Wall-E tampak seperti gudang, yang berisi barang-barang koleksinya. Setiap hari, ia akan mengelompokkan harta karunnya dengan hati-hati. Tak hanya itu, Wall-E juga suka nonton film. Seperti manusia, Wall-E sangat iri dengan cerita romantis di film. Tapi, di bumi, hanya ada dia dan seekor kecoa. Wall-E sangat kesepian, dan hanya bisa menggandeng tangannya sendiri. Hari ini, Wall-E bekerja seperti biasa. Ia menemukan kotak yang aneh. Setelah dibuka, ternyata ada sebuah tunas. Wall-E tidak tahu itu apa, dan membawanya pulang. Di rumah, Wall-E melihat titik merah di tanah. Ia bersemangat, seperti kucing yang mengejar tikus. Ia mengikuti titik merah itu. Tapi, ia tak tahu kalau bumi dipenuhi titik merah. Akhirnya, Wall-E berhasil mengejarnya. Ternyata, robot itu lebih canggih dari Wall-E. Ia bisa scan, terbang, bahkan menembak laser. Wall-E ketakutan. Ia meringkuk menjadi kotak kecil. Eve memindai Wall-E. Karena Wall-E tidak berbahaya, Eve melepasnya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Wall-E melihat robot. Meski ketakutan, Wall-E sangat antusias. Ia diam-diam membuntuti Eve seharian. Tak lama, mereka menjadi teman. Wall-E, Eve, Wall-E membawanya ke rumah. Ia memamerkan koleksinya. Alat kocok telur ini bisa berputar. Eve sangat senang. Terbang. Bubble wrap juga sangat asik. Dalam sekejap, Eve sudah mengempiskannya. Tak apa, Wall-E masih punya benda bagus. Film. Ia mengajak Eve menari. Eve berputar dengan cepat, dan menerbangkan Wall-E. Mata Wall-E copot. Untung saja, Wall-E ahli reparasi, dan mencari bohlam yang cocok. Wall-E yang ceria dan lucu pun bisa melihat lagi. Eve mengambil kotak besi. Ternyata, itu adalah korek. Di bawah cahaya, Eve terlihat sangat cantik. Wall-E jatuh cinta. Ia memutuskan memamerkan harta paling berharganya. Pasti barang ini Eve belum pernah lihat. Ia mengambil sepatu. Di dalamnya ternyata tunas tadi. Setelah Eve memindainya, ia malah menelan tunas itu, lalu masuk mode hibernasi. Wall-E ketakutan. Ia kira Eve kehabisan baterai, dan menjemurnya di bawah matahari. Tapi, percuma. Wall-E frustrasi. Ia mengikat Eve, dan membawanya kemana-mana. Mereka berkencan di saluran air bau, dan mengukir cinta mereka di tong sampah, yang berumur 700 tahun. Hari berganti hari, Eve belum juga bangun. Wall-E patah hati. Ia tak semangat kerja lagi. Suatu hari, langit bergemuruh. Sebuah pesawat mendarat. Ada tangan raksasa yang keluar, dan menangkap Eve. Tentu saja Wall-E yang menunggu seorang kekasih. Selama puluhan tahun tidak terima. Ia berlari sekencang mungkin, dan naik ke badan pesawat. Ia ikut terbang, meninggalkan bumi. Sisa seekor kecoa saja di bumi. Tak lama, Wall-E sampai di luar angkasa. Semuanya nampak asing. Eve adalah motivasi Wall-E untuk hidup. Akhirnya, mereka sampai di stasiun luar angkasa raksasa. Di dalamnya terdapat beraneka robot aneh. Robot pembersih melihat tubuh Eve terkontaminasi. Belum sempat dibersihkan, robot lainnya datang. Setelah memindai Eve, alarm berbunyi. Eve diangkut lagi. Wall-E menyusul dengan panik. Mereka sampai di ruangan asing. Apa menurutmu suatu hari nanti, robot akan menggantikan manusia? Ini adalah dunia yang berbeda. Manusia di sini gendut dan pendek. Mereka tak bisa berjalan. Seluruh kegiatan hidupnya dibantu robot. Seorang pria tak sengaja jatuh dari kursi. Tapi, ia tak bisa berdiri.
Ia hanya berbaring saja, dan menunggu robot penyelamat. Wall-E yang baik, membantunya naik ke kursi. Ini adalah dunia manusia 700 tahun lagi. Manusia jadi susah bergerak, bahkan, tidak bisa berdiri. Dari kecil mereka ditempatkan di kursi pintar yang bisa terbang. Mereka melakukan semuanya di kursi. Kegiatan lainnya bisa dibantu oleh robot. Semua sistem di sini diatur oleh robot pusat di ruang kontrol utama. Eve dibawa ke sini. Wall-E mengikutinya. Ternyata, Eve adalah robot ekspedisi yang bertugas mencari tumbuhan di bumi dan memastikan apa bumi sudah aman ditinggali lagi. Kapten sangat bahagia karena Eve pulang membawa tumbuhan. Hanya dengan memasukkan tumbuhan ke pemindai kapal, mereka bisa langsung kembali ke bumi. Kapten sangat senang. Ia membuka perut Eve. Tapi, tidak ada apapun. Tunasnya hilang. Sistem mengira memori Eve error dan mengirimnya ke ruang perbaikan. Dari luar, Wall-E melihat tangan dan kaki Eve dicopot. Wall-E mendobrak penghalang dan mendobrak kaca ruangan. Ia merebut tangan dan kaki Eve. Karena satu kerusakan, ruangan perbaikan lumpuh. Robot rusak semuanya lepas. Wall-E menjadi pahlawan. Tapi, bagi robot polisi, Wall-E adalah pengacau. Mereka menjadi buronan. Eve dan Wall-E kabur sekuat tenaga. Mereka masuk ke ruangan gelap. Setelah diutak-atik, Eve membuka kabin evakuasi. Eve ingin Wall-E kembali. Tapi, Wall-E tidak mau. Di saat terakhir, ada robot yang masuk, sambil membawa sesuatu diam-diam. Ternyata, tunas Wall-E. Robot itu meletakkan tunas dalam kabin, dan menekan tombol start. Wall-E dan Eve bingung. Ada apa ini? Wall-E masuk ke kabin untuk mengambil tunas. Tapi, Wall-E malah diluncurkan ke bumi. Wall-E menekan semua tombol dengan panik. Tapi, ia malah menekan tombol penghancur. Untungnya, Wall-E berhasil kabur dan keluar bersama tunas. Mereka sangat senang. Eve menyimpannya. Kali ini, manusia akhirnya bisa pulang. Tapi, sistem robot pusat tak suka. Karena 700 tahun lalu, manusia menyuruhnya membatalkan misi kembali ke bumi. Karena bumi rusak parah. Tapi, waktu sudah berlalu begitu lama. Perubahan lebih cepat dari rencana. Robot pusat adalah robot tanpa perasaan, yang menuruti program. Robot pusat membuang Wall-E dan tunas ke tong sampah. Eve dimatikan lagi. Kapten stasiun juga dikurung di sel. Entah kenapa, Eve tiba-tiba bangun. Ia mencari Wall-E dengan susah payah. Sementara itu Wall-E sudah sekarat. Saat diperiksa, motherboardnya rusak. Tapi, di sana tidak ada yang cocok dengan punya Wall-E. Saat itu, Wall-E mengeluarkan tunas yang ia lindungi. Eve sadar, di bumi pasti ada spare part yang cocok. Eve mencari cara untuk membawa Wall-E ke bumi. Eve menyeret Wall-E. Di sisi lain, Kapten mendukung mereka. Ia menyalakan tombol kembali ke bumi. Tapi, robot pusat tidak menyerah begitu saja. Dengan risiko korslet, robot berusaha membatalkannya. Wall-E melihatnya dan menahannya dengan badannya. Tapi, Wall-E tetap tergencet. Melihat hal ini, Kapten berang. Ia berdiri dan berusaha sekuat tenaga mematikan robot pusat. Akhirnya, Eve memasukkan tunas ke mesin scan. Setelah verifikasi, misi kembali ke bumi aktif. Sesampainya di bumi, Eve membawa Wall-E ke rumahnya, lalu memperbaikinya secepat kilat. Ia lalu melubangi atap rumah Wall-E. Wall-E bangun. Eve menyapanya, tapi Wall-E berbalik pergi. Setelah CPU-nya diganti, memori Wall-E hilang. Eve sangat sedih. Ia lalu menggandeng Wall-E dan menempelkan dahinya ke dahi Wall-E, lalu berbalik pergi. Tapi, Wall-E menggenggam tangannya. Mungkin Wall-E, karena kekuatan cinta, ingatannya pulih lagi. Sementara itu, Kapten dan manusia lainnya menanam tunas itu untuk memulai peradaban baru. Thanks for watching.